Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik yang ada di kota Semarang dengan berbagai macam fakultas. Salah satu fakultas yang menjadi unggulan di Universitas Tikubang Unisbank Semarang adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, di mana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki misi yaitu pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Dan salah satu misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang terdiri dari 4 program studi. Di antaranya adalah S1 Akuntansi yang memiliki akreditasi A, kemudian ada program studi S1 Manajemen yang memiliki akreditasi A, selanjutnya ada S2 Manajemen dengan akreditasi B, dan Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK yang memiliki akreditasi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 1805520106 dari kelompok B1 mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Saya berasal dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai interogasi. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai interogasi. Interogasi merupakan teknik atau alat investigasi yang digunakan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Ciri-ciri interogasi, yang pertama itu interogasi bersifat menuduh. Kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi aktif. Ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Yang keempat, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali dan bukan di sembarang tempat. Yang kelima, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Dan yang terakhir, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati atau komit untuk tidak beringsut dari posisi itu. Dan sebelum melakukan interogasi, investigator harus sudah mengetahui secara mendalam semua investigatif informasi yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi, dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami, yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish, dan yang ketiga, hati nurani sangat terusik atau trouble conscience. Sepanjang interogasi, perilakunya dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca, ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional,
Teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukan atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Dalam kejahatan kerah putih atau white collar crime juga ada subjek yang non-emosional. Taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta, factual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak bergerak secara emosional. Ia hanya tergerak dengan common sense dan reasoning. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah interogasi yang terdiri dari 9 langkah. Di mana langkah pertama yaitu direct positive confrontation, langkah kedua interrogation theme, langkah ketiga handling denials, langkah 4 overcoming objection, langkah kelima keeping the suspect attention, kemudian langkah keenam handling the suspect passive mode, langkah ketujuh yaitu presenting the alternative question, langkah ke-8 yaitu bringing the suspect into the conversation, dan langkah yang terakhir, langkah ke-9 yaitu the written confession. Selanjutnya saya akan membahas secara rinci mengenai 9 langkah tersebut. Langkah yang pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri. Investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka. Menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka dan duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan dan yang disengaja yang disebut behavior pause. Tujuan dari perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini akan memberi, yang pertama, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua yaitu insight, yaitu kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Mendengar sangkaan yang dituduh kepadanya, tersangka bisa menanggapinya dengan apa yang Anda maksud, atau Anda bilang apa, seolah-olah ia tidak mengerti atau tidak mendengar. Ia mengulur-ngulur waktu, dan dalam behavior symptom analysis, ia berbohong. Direct positive confrontation dilakukan dalam kalimat singkat langsung, terarah, dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperlihatkan kejengkelannya. Tersangka yang bersalah menghindar kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkannya menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyikat baju dan celana dengan jari tangan seolah-olah ingin membuat kotoran, duduk terjerembab di kursi, atau bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha menjauhi investigator. Segera sesudah direct positive confirmation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan.
Berikut ada beberapa contoh pernyataan yang memanfaatkan. Contoh yang pertama yaitu aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakat, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik, dan dikasihi putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator bisa mengatakan, Anda adalah seorang yang terhormat, dan saya menghargai hal ini. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya. Namun, saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Contoh yang kedua yaitu berikan satu jawaban saja. Subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atau justification atas perbuatannya. Inilah yang ingin diangkat oleh investigator. Yang ketiga, subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa. Seseorang residivis atau penjahat kambuhan sekalipun memandang dirinya dalam citra positif. Investigator bisa mengatakan ada dua jenis koruptor. Jenis pertama, manusia serakah tidak peduli akibat dari perbuatannya, yang penting hanya dirinya sendiri. Jenis yang kedua adalah orang yang pada dasarnya baik dan jujur, serta melakukan perbuatan ini secara spontan, kemudian menyesali perbuatannya. Tidak ada keraguan Anda melakukan hal ini. Yang ingin saya ketahui adalah Anda termasuk jenis manusia yang mana. Dan yang keempat, beberapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu. Pernyataan ini semacam sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan yang berulang-ulang. Kejahatannya tidak harus sama. Selanjutnya, perilaku tersangka dalam menanggapi transition statement memperkuat penilaian investigator atas perilaku tersangka dalam menanggapi direct positive confrontation di awal langkah pertama. Timing yang tepat menghalangi tersangka untuk mengatur perilaku verbal dan perilaku lainnya. Transition statement juga digunakan untuk memasuki langkah berikutnya. Langkah kedua yaitu interrogation theme. Interrogation theme pada langkah 2 sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap theme yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan theme ini dengan sesama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap theme yang dibicarakan oleh investigator. Melalui pertanyaan yang diajukan investigator, ia sebenarnya menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pernyataan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan mendesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Semua orang juga berbuat begitu, dan lain-lain. Kalau tidak bersalah, tersangka tidak membuat justification atau pembenaran apapun. Bagi dia, tema-tema yang ditawarkan oleh investigator tidak merupakan umpan baginya. Jika tersangka mendengarkan dengan penuh perhatian pertanyaan yang berisi tema-tema yang merupakan moral excuse baginya, atau ia mulai mempertimbangkan dan mendiskusinya, walaupun sesaat saja, reaksi ini mencerminkan ia bersalah. Sebaliknya, jika tersangka bengong dengan pernyataan investigator atau bahkan tersinggung, itu indikasi bahwa ia itu tidak bersalah. Ketika investigator ini membahas interrogation theme, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan secara verbal atas keterlibatan dalam kejahatan yang disangka kepadanya. Investigator siap melaksanakan langkah 3. Kalau tersangka menunjukkan tanda-tanda akan mengakui kesalahannya, investigator hendaknya tidak membuang-buang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi interrogation theme. Investigator sudah harus memasuki langkah 7. Sebaliknya, jika tersangka terus berputar-putar dengan sanggahan, investigator harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Hal ini biasanya terjadi karena investigator mengemukakan bukti-bukti yang diperolehnya sejak dini, sehingga tersangka dapat menilai kuat atau lemahnya bukti-bukti itu.
Penyebab lain tersangka berputar-putar dengan penyanggahan segala tuduhan adalah investigator menyampaikan tema yang salah. Tersangka memang berbuat salah, tetapi moral excuse yang ditawarkan oleh investigator sebagai jalan keluar adalah tidak tepat. Selanjutnya itu langkah ketiga, yaitu handling denials. Tujuan utama dari langkah 3 adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah ketiga dan selanjutnya, tetapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Seseorang tersangka yang menyangkal berbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru spiritual, dan lain-lain akan sulit untuk menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka akan menyangkal. Setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah 1, ia sudah mendengar hal semacam itu entah dari pengacaranya atau temannya. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Ia memberi penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam game atau permainan yang disiapkannya. Tersangka yang bersalah ingin mengetahui apa saja yang diketahui investigator tentang dirinya, sehingga ia bisa membaca situasi. Karena itu, tersangka yang bersalah umumnya memulai mendengar informasi-informasi yang merugikannya dengan cermat ketika investigator membeberkannya. Saat ini, ia tidak akan menginterupsi percakapan untuk mengajukan penyangkalan. Kalau ia masih menginterupsi, interupsinya semakin jarang. Investigator berhasil menangani penyangkalan dan menolak ikut dalam permainan. Langkah keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukan dengan harapan akan memperkuat penyangkalan. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Denials atau penyangkalan adalah strategi pertahanan atau defensive strategi yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategi. Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah 3. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah 3. Kalau investigator dalam langkah 3 berupaya mencegah tersangka melakukan denials, investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Langkah 4 ini terdiri dari mengenali keberatan, yaitu recognizing the objection. Yang kedua, menghargai keberatan atau rewarding the objection. Dan yang ketiga, membalikan keberatan atau turning the objection around. Mengenali keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank. Investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal itu? Atau, kalau mau, saya tinggal minta saja. Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar. Seperti, tidak mungkin aku melakukan hal itu, aku tidak akan melakukan hal seperti itu.
Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Dan investigator harus mendengar dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Selanjutnya itu menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Selanjutnya itu membalikan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu keeping the suspect attention. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati, bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Investigator berupaya melibatkan kembali tersangka ke dalam percakapan. Salah satu caranya adalah membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan hipotesis harus menyentuh aspek positif dari tersangka. Untuk alasan psikologis, investigator tidak boleh menanyakan konsekuensi nyata sebagai lawan dari konsekuensi hipotesis yang tersangka ingin hindari atau melupakannya. Langkah keenam yaitu handling the suspect passive mood. Pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, dan mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah ketujuh. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya, secara simpatik, investigator mengajukan pertanyaan. Investigator dapat mengandaikan dirinya itu ayah atau kakak atau peran lain yang cocok dengan umur atau situasi tersangka. Tetapi tetap dalam jalur mencari kebenaran. Investigator dapat mengajukan tersangka untuk menceritakan kebenaran demi alasan hati nuraninya, untuk meringankan beban perasaan suami, istri, atau keluarganya atau alasan psikologis, spiritual, atau norma sosial lainnya. Investigator harus terus memulai prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation. Perubahan mood dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Apalagi investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation ini. Ia akan kehilangan peluang untuk langkah 7. Ada 4 tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi bebarengan atau terpisah-pisah. Tanda-tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keempat dari tanda-tanda fisik tersebut.
Yang pertama yaitu perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lain. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangannya atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Dalam resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Tanda fisik selanjutnya yaitu sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Secara psikologi, ia siap untuk langkah ketujuh. Selanjutnya yaitu perubahan dalam postur. Mengubah postur, khususnya yang ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Selanjutnya yaitu perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal ia melihat ke langit-langit atau ke samping, ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah, seiring dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatapan mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Tanda-tanda lainnya yaitu mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata, suara terisak sesekali sampai akan menangis. Dan ketika tersangka menangis, investigator jangan meninggalkannya. Kalau investigator hilang dari pandangannya, tersangka akan menutup dirinya kembali ke tahap penyangkalan atau denial stage. Ketika tersangka menangis, investigator berusaha menghilangkan rasa malu yang bisa dialami tersangka. Menangis adalah pelepasan emosi yang menghilangkan tekanan batin. Ini juga merupakan tanda bahwa tersangka sudah menyerah dan memilih untuk mengaku. Selanjutnya yaitu langkah ketujuh yaitu presenting the alternative question. Pola pertanyaan kedua yang digunakan pada langkah 7, investigator menanyakan, apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah sekian kalinya? Pilihan yang pertama, ini merupakan pertama kalinya ia melakukan hal tersebut. Mungkin bisa dimaafkan dari pilihan kedua yaitu sudah kesekian kalinya. Namun keduanya merupakan pengakuan kesalahan. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu, yaitu seperti pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contoh, apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pada pasal sekian dengan hukuman 15 tahun atau perbuatan itu diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 20 tahun. Pertanyaan ini mendorong tersangka memilih kesalahan dengan hukuman yang lebih ringan meskipun bukan perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Contoh, yaitu apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi. Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator dan tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contohnya seperti, apakah Anda melakukan perbuatan A atau B? Sebab, jika Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntut umum untuk memberikan keringanannya. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation day. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya.
Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Selanjutnya yaitu langkah ke-8, yaitu bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain sebagainya. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan. Melalui pertanyaan-pertanyaan, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Pada awal langkah 8, hanya seorang investigator yang berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perincian. Ketika investigator itu puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain untuk menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah 9. Selanjutnya, langkah terakhir dalam interogasi atau langkah 9 yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara, pengakuan, atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Dan pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkan berbicara di pengadilan, karena struktur kalimat dan ungkapan bahasa berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Dan banyak dari investigator menanyakan, apakah mungkin 9 langkah sederhana itu bisa menghasilkan pengakuan dari tersangka? Ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, tujuan interogasi bukanlah untuk mendapat pengakuan atau pengakuan bersalah baik lisan maupun tertulis. Interogasi bertujuan mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau ia memang tidak bersalah. Yang kedua, sukses dari suatu interogasi bergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi, sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamikanya dapat dipertahankan. Yang ketiga, ke-9 langkah tadi merupakan mencerminkan progresi mental tersangka. Ini terlihat dari berbagai foto. Dan kalau behavior symptom analysis dilaksanakan dengan baik, langkah-langkah tadi seakan-akan seperti pesawat terbang secara autopilot. Yang keempat, tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah 9. Tersangka mungkin masuk secara verbal ke langkah 4 sejak dini, dan investigator dapat memasuki langkah 6 secara tepat. Selanjutnya, setelah langkah-langkah interogasi, saya akan menjelaskan mengenai nonverbal behavior. Perilaku nonverbal itu yang akan dibahas, yaitu ada postur, kemudian gerak tangan, selanjutnya gerak kaki, dan yang terakhir mimik muka dan mata. Saya akan menjelaskan perilaku nonverbal yang pertama, yaitu postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, atau apakah ada minat, pikiran yang melayang entah kemana, atau cuek. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosionalnya, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataan. Postur-postur tubuh tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pertanyaan-pertanyaan penting,
Ini akan mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lambat, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggris adalah slop. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain dan jauh di sana dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauhi kursi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh atau retreating posture adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Kemudian selanjutnya yaitu gerak tangan atau gesture. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh. Seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar, gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan atau illustrating behavior. Ketiga, yaitu tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut sebagai perilaku penyesuaian atau adapter behavior. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut hand shrug. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan, "Aku tidak tahu" atau "Aku tidak peduli". Adapter behavior dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Di antaranya ada grooming gesture atau gerakan mempersolek atau merapikan diri. Selanjutnya ada personal gesture atau gerakan yang bersifat pribadi. Dan protective gesture atau gerak melindungi atau berlindung. Atau supporting gesture, yaitu gerak yang mendukung atau menopang. Contoh grooming gesture yaitu menyisir atau membetulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir, atau debu, mengambil sesuatu dari lengan baju seolah-olah ada lalat mati atau kumbang yang bertengger, memeriksa kuku, merapikan dasi atau kaos kaki, dan lain-lain. Personal gesture disebut personal karena ini gerakan yang lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi, seperti menggaruk tangan, menggaruk daun telinga, menggaruk lubang telinga, dan lain-lain. Namun kali ini tanpa ada rasa gatal. Orang yang menggosok-gosok tangan biasanya karena rasa dingin, tetapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hal itu. Dalam protective atau supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerakan ini mencerminkan keterlepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Perilaku nonverbal selanjutnya adalah gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lainnya, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek. Dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau selama menjawab pertanyaan. Yang selanjutnya, perilaku nonverbal selanjutnya yaitu mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataannya bahwa ekspresi muka berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya,
Tidak ada perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata. Misalnya, tatapan mata orang jereng seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya. Rasa rendah diri atau bawahan ketika berbicara dengan atasan, gangguan emosional. Alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga akan menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Juga kebalikannya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam, karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Sekian penjelasan materi mengenai interogasi, dan sebelum mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan kalimat motivasi, yaitu semangatlah dalam menuntut ilmu selagi kamu memiliki kesempatan. Kejarlah cita-citamu walaupun banyak rintangan yang menghadang. Semangat untuk teman-teman semuanya, dan semoga pandemik ini cepat berlalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.